Dengan makanan, wanita ini merasa hidup. Setiap makanan yang ia buat membangkitkan memorinya akan ibunya yang menghilang meninggalkan dirinya. Hari ini Hyewon memutuskan akan membuat kue beras dengan menggunakan kacang merah. Untuk pewarna kuenya, ia menggunakan bahan-bahan alami yang ia rebus untuk sarinya dan dia ambil airnya. Kali ini Hyewon dibantu sahabatnya Yunsuk yang disuruhnya menumbuk kacang merah itu. Sembari Yunsuk menyiapkan kukusan, Hyewon yang sudah mencampuri tepung berasnya dengan pewarna alami yang ia buat menyaring tepung tersebut dan ditumpuk disusun seperti kue lapis. Kemudian Hyewon mengkukus kue tersebut beberapa menit. Diam-diam ketika kedua gadis ini memasak, mereka memperhatikan Jae-ha yang sedang sibuk membuat kandang anjing. Yunsuk diam-diam naksir kepadanya, namun Hyewon malah meledeknya. Lalu akhirnya kue mereka pun jadi dan tampak begitu menggugah selera. Hyewon, Jae-ha dan Yunsuk makan bersama. Tiba-tiba Jae-ha berkata bahwa kue yang dibuat Hyewon sama enaknya dengan punya ibunya. Namun rasa kue Hyewon agak sedikit ada rasa asin, beda dengan punya ibunya yang rasanya manis. Ternyata memang ibu Hyewon membuatnya dengan campuran labu. Namun Hyewon mencoba resep dirinya sendiri dengan menambahkan garam pada kacang yang akan direbusnya. Esoknya ketika Hyewon berkeliling tidak sengaja menemukan sebuah kebun di belakang kandang sapi. Ia memetik salah satu tomat dan mencicipinya. Tiba-tiba ada yang berteriak dari belakang, ternyata itu adalah Jae-ha. Kebun ini ternyata milik orang tuanya. Pulangnya kembali Hyewon beraktivitas untuk membelah kayu untuk perapian. Malamnya Hyewon akan membuat minuman yang dibuat dari fermentasi beras bernama makgeolli. Hyewon teringat akan ibunya yang selalu membuatkan minuman ini ketika musim dingin yang panjang. Beras yang sudah ditanak, Hyewon pindahkan ke dalam tabung besar. Kemudian ia akan tinggalkan semalaman sehingga beras itu akan menghasilkan air fermentasi. Setelah dirasa cukup lama, Hyewon kemudian menyaringnya dan akan memindahkan air perasan dari beras itu ke dalam tabung lain. Tentu saja rasanya begitu lezat ketika disajikan di cuaca yang dingin. Hyewon tidak sendirian. Ia bersama dengan Jae-ha yang ke rumahnya. Tak lama temannya yang lain yaitu Yunsuk juga datang menyusul mereka. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat sampai akhirnya Hyewon sudah kembali sampai musim semi tiba. Untuk pertama kalinya Hyewon akhirnya bisa berkebun di dekat rumahnya. Ia memetik beberapa daun untuk makanannya hari ini. Kemudian Hyewon juga menanam beberapa kentang karena kentang akan tumbuh subur di musim semi. Hyewon kemudian mengambil beberapa tanaman di musim semi kemudian akan dikeringkan dan disimpan untuk musim gugur nanti. Hari ini Hyewon akan memasak spaghetti yang ia campur sayuran. Untuk topping akhirnya ia menaburkan beberapa bunga musim semi yang bisa dimakan. Hyewon makan dengan lahap masakannya itu. Ada beberapa hal yang membuat Hyewon kesulitan tinggal di desa. Pertama, ibu-ibu di desa terbiasa terlalu mencampuri urusan orang. Kemudian untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, kadang toko terdekat tutup karena pemilik toko juga sambil berkebun. Namun yang lebih membuat Hyewon tidak senang adalah ketika memasak. Memori tentang ibunya selalu muncul di kepalanya. Ketika Hyewon sedang mencari kol, ia teringat dulu ibunya membuat pancake dari kol yang digoreng. Ia juga menambahkan telur untuk dicampur bersama pancake tersebut. Terakhir, pancake diolesi saus khusus dan mayones. Bentuknya seperti okonomiyaki dari Jepang. Tapi karena Hyewon tidak mau meniru masakan ibunya, Hyewon memutuskan akan membuat makanan lain. Ia mencampur telur yang sudah dihancurkan dan dicampur mayones. Kemudian ia sajikan bersama roti. Sangat cocok dimakan ketika musim semi. Tiba-tiba Hyewon kedatangan tukang pos yang mengirim surat kepadanya. Ternyata itu adalah dari ibunya. Hyewon menceritakan hal itu kepada Jae-ha. Ia marah sekali ibunya yang tiba-tiba menghilang malah mengirim resep roti kentang kesukaannya. Bagaimana bisa setelah tiba-tiba menghilang dan kini hanya mengirim resep roti kentang? Hyewon kemudian mendapatkan ide untuk memasak makanan unik terbuat dari bunga yang ia campuri dengan tepung kemudian ia goreng. Ia juga menggoreng daun hijau bersama tepung dan jadilah makanan sederhana dan unik buatan Hyewon kali ini.